Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran anggota psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana teman-teman? Seperti biasa, kabarnya semoga teman-teman selalu membaik dan terus membaik. Dan buat teman-teman yang lagi menemukan atau melihat video Bangka, langkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe agar apa? Agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman lain dengan tangan teman-teman, menjadikan channel Bangka ini ya untuk amal jariah teman-teman lah gitu. Bisa membantu dengan teman-teman share dan like dan subscribe dan channel Bangka berkembang, dan bisa membantu teman-teman lain yang melihat video Bangka dan bisa terbantu, itu menjadi pahala sendiri untuk teman-teman. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini Bangka ada waktu, kemarin nggak upload karena ya teman-teman tahu sendiri Bangka juga kerja gitu teman-teman. Jangan, Bangka juga punya aktif kebutuhan juga secara pribadi gitu teman-teman ya. Bangka harus menjalani aktivitas juga, dan alhamdulillah Bangka ada waktu dan mencoba mencapai teman-teman gitu teman-teman. Sebenarnya ya ini menjadi nazar Bangka waktu Bangka para-paranya gitu Kak. Apabila Bangka bisa menemukan sembuhan, Bangka ingin memotivasi, bukannya bermaksud menggurui gitu teman-teman. Sini Bangka sekali lagi bukan ahli dokter atau ahli psikiater gitu teman-teman. Di sini Bangka pasien atau menderita yang pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis. Walaupun kita pasca terkena anxiety psikomatis, kita akan bisa lagi untuk beraktivitas seperti normal sedia kala, seperti dulu lagi, kerja berat, seperti kerja bangunan, ngecor, terus kerja-kerja yang pokoknya yang menguras tenaga, itu kita bisa teman-teman, walaupun kita pernah mengalami asam lambung. Asalkan teman-teman kita ya tetap pola makannya itu kita jaga, jangan telat makan. Yang penting kita pagi-pagi itu harus sarapan gitu teman, karena perut kita kalau pagi kan kosong, itu asam lambung akan berproduksi banyak gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang dicernanya, itulah yang bikin kalau kita lemes, suka nggak enak badan, itu kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kita udah isi, sekedar kita isi nasi sekepal aja gitu teman-teman, itu udah membuat lambung kita terasa nyaman, nggak perih lagi gitu teman-teman ya, dan nggak gemetar lagi, karena kita pernah mengalami riwayat seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlena gitu teman. Kalau awal dulu belum pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis, oke lah, dulu banget seperti itu, sarapan jarang teman-teman, makan siang aja gitu teman-teman, kerja berat. Waktu dulu masih kerja PT di bagian store gitu teman-teman ya, di sebuah perusahaan kan di Batam ini tentunya. Dan kayak gitu Bangka selama 3 tahun nggak pernah sarapan teman-teman ya, bisa tantan aja, karena kita tidak mengalami anxiety. Kalau ada kayak perut koncongan entah apa, itu biasa aja. Tapi kalau sekarang kita mengalami anxiety psikomatis, perut udah bunyi kriuk-kriuk gitu, seperti itu, kita udah takut gitu, padahal itu isinya angin gitu teman ya. Kalau di lambung kita, kalau belum terisi kan, karena apa, gasnya banyak, itu angin. Kalau kita udah dengan mengeluarkan gas kentut gitu kan, terus sendawa, itu yang bikin kita nyaman gitu teman-teman. Oke, di kesempatan sore hari ini Bangka ingin menjawab pertanyaan teman-teman, dan sini kita jawab dulu ya teman-teman. Nah, kita santai aja, dan alhamdulillah Bangka ada waktu ya, Bangka sempatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, mari kita jawab pertanyaan dari teman-teman kita yang kemarin ada. Ini dari Dila, tolong Dila, tolong bikin video efek kurang tidur Bang, soalnya saya selalu merasa ngantuk berat, badan tegang, ini maksudnya tegang, letih, lesu, merinding. Waduh, ini Kak Dila atau siapa ini ya? Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, sensasi yang dirasakan oleh teman kita. Mungkin dengan video ini Bangka langsung bisa bahas gitu teman-teman. Kalau kita kurang tidur, efeknya memang seperti itu. Itu Bangka rasakan sendiri loh teman-teman, awal pasca penyembuhan gitu teman-teman. Bangka ya ada suatu kegiatan yang menuntut Bangka untuk begadang gitu teman. Tapi efeknya memang seperti itu teman-teman. Jujur aja, kepala berat, itu badan merasa berat. Ini kepala itu berat pokoknya tinggi kalau kita kurang tidur. Badan lemas, terus kayak pandangan sering blur, gak nyata, terus kayak mau tersungkur gitu teman-teman kalau kurang tidur itu. Bahkan itu yang Bangka rasakan, aneh gitu teman-teman. Memang seperti itu teman-teman. Karena apa teman-teman? Ya karena kita mempunyai kecemasan psikomatis gitu teman-teman. Itulah pemikiran seolah-olah itu kalau orang biasa, maksudnya belum terkena kecemasan berlebihan atau psikomatis, itu nggak akan seperti itu teman-teman. Dulu
kita ke flashback ke belakang teman-teman, waktu kita sebelum mengalami gangguan keadaan psikomatis gitu. Kalau Bang kan dulu kan sering, ini rajanya begadang gitu teman-teman ya. Itu kalau begadang memang kita keliengan, tapi keliengan itu kalau kita masih belum terkena anxiety atau psikomatis, itu udah biasa aja gitu. Atau keliengan kayak biasa, aduh pusing malah. Wah, ini karena kurang tidur ngantuk kayak mata sepet gitu kan teman. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis gitu teman, itu nanti efeknya sensasi yang kemarin tuh muncul lagi gitu teman ya, kayak mau terjerumut gitu teman, mau tersorong gitu kan, terus kayak goyang-goyang badan tiba-tiba susah fokus. Nah seperti itu kalau kita kurang tidur, itu Bang rasakan juga teman-teman waktu pertama gitu. Ini aneh kali, kayak aneh sekali gitu teman-teman ya, tidak ya yang selama ini yang dulu belum pernah kita rasakan, setelah kita mengalami gangguan anxiety psikomatis jadi berubah gitu teman, rasanya gitu teman ya. Itu karena ya apa ya, karena pengaruh psikiater kita, psikis kita gitu teman, yang dulu pernah merasakan berbagai ragam sensasi gitu, sehingga waktu kita kurang tidur ya seperti itu teman-teman. Itu responnya sebenarnya nggak terlalu apa ya teman ya, berbahaya gitu teman ya, wajar aja teman. Itu kan respon tubuh kita, kamu kurang tidur, kamu suruh istirahat gitu teman ya, dan dikasih lagi gitu kayak efeknya istilahnya teman ya. Ya lemes badan wajar kalau kita tuh kurang tidur atau insomnia gitu teman ya. Dulu Bangka waktu parah-parahan sering kumat-kumat jam 2 itu ya, sering kebangun gitu. Insomnia emang teman-teman, itu bikin badan lemas, keringat dingin pasti teman, badan lemas keringat dingin, sering merinding sendiri di tangan gitu teman-teman. Kalau kurang tidur itu kayak merinding sendiri gitu. Responnya ya itulah saraf kita, karena ya kita kan punya anxiety di mana ya kecemasan kita berlebihan gitu teman. Harusnya kalau orang normal itu cuma waktu kurang tidur keliengan gitu kan, biasa aja gitu respon, karena kita mempunyai kecemasan berlebihan, jadi saraf yang lain ikut gitu. Wah ini suatu hal yang berbahaya, responsif tubuh kita ya secara natural teman-teman. Kalau Bang simpulkan ya teman-teman, jadi buat Kak Dila dan teman-teman yang mengalami seperti itu, Dila ya kan, itu jangan khawatir gitu ya. Kak Dila ya cukup tidur yang penting begadang ya, di istirahatnya harus tidur minimal 6 jam gitu teman-teman. Kita harus tidur, terus jangan lupa mineralnya, vitaminnya B2 kompleks itu yang Neurobin 40A warna pink. Kemarin ada tanya juga gimana cara mengatasinya kalau biar saraf-saraf kita, peredaran darah kita lancar gitu. Itu yang Bangka lakukan, minum Neurobin 40 warna pink gitu teman-teman, yang di warung itu pasti ada gitu teman-teman. Bisa beli satu tablet ya teman-teman ya, satu tablet nanti teman-teman minum sehari sekali aja. Itu yang Bangka lakukan seperti itu, dan alhamdulillah ya saraf-saraf yang dimana dulu sering kesemutan sendiri, terus tangan tegang seperti terkena percikan air yang Bang selalu bilang itu, wah itu bikin merinding tiap hari, tiap sore gitu teman-teman. Dan alhamdulillah Bangka ya bisa teman-teman ya, bisa melewati semua itu, dan 1000 sensasi nggak ada. Walaupun tanda kutip Bangka selalu bilang Bangka mengalami gangguan anxiety psikotis atau sensasi yang ditimbul asam lambung itu selalu ada teman-teman. Walaupun Bangka udah 1100% gitu bisa beraktivitas kemana-mana, saat Bangka banyak pikiran, terus capek, kelelahan, kurang tidur, itu pasti sensasi yang kemarin itu timbul gitu. Tapi Bangka udah nggak khawatir lagi, karena ya udah terbiasa, udah menjadi teman gitu teman-teman. Itulah yang dinamakan 1100% yang pernah menderita gangguan anxiety psikomatis. Bisakah kita normal seperti dulu sebelum kita terkena gangguan anxiety psikomatis? Bisa gitu teman, asalkan ya kita jaga pola makan kita, pola tidur kita. Bisa nggak teman-teman jaga itu gitu kan, karena kita punya riwayat asam lambung gitu teman-teman. Jadi ada bekasnya istilahnya teman. Kalau gelas pecah, retak ditambung kan ada retak bekasnya gitu teman-teman. Jadi seperti itulah kalau menderita gangguan anxiety psikomatis. Janganlah teman pikirkan, oh seperti dulu pengen sehat ya teman, olahraga, jalan hidup aja teman. Nanti kita udah nggak merasakan 1000 sensasi yang bebas dari kanan, dari ujung kaki, ujung kepala kanan kiri, dada, sesak gini semua, itu udah termasuk sembuh total gitu teman. Bisa beraktivitas, bisa fokus, bisa kembali sama keluarga, terus bisa main-main ke sana sini tanpa berpikiran negatif nanti kita gimana pingsan. Itu udah suatu hal yang bikin kita sembuh 100%. Kita harus semangat gitu teman. Tapi kalau kita masih di rumah, mau keluar mikir-mikir, terus pokoknya pemikiran kita kayak buntu gitu teman-teman, itu ya
Bangka sarankan gitu, kita harus obati lambungnya. Teman-teman obati lambungnya dengan cara apa? Dengan jaga pola makannya itu penting, olahraga penting, ya, pola pikir nanti mengikuti. Karena jujur aja pola pikir itu paling susah teman-teman. Karena apa ya? Ya karena kalau badan kita belum sehat ya pola pikir kita kan mana-mana. Karena sensasi itu masih ada gitu kan. Itu kesimpulannya gitu. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Bila teman-teman ada pertanyaan silakan kolom komentar, bikin video apa Bangka, silakan komentar di bawah gitu. Nanti Bangka bikin video untuk kalau teman-teman kali aja dari teman ke teman itu sama dan menemukan solusinya dengan Bangka seperti ini kan. Caranya apa? Kalau kita tidur ya kita penuhi tidur. Kalau badan lemes capek-capek karena kurang tidur itu wajar ya teman-teman. Waktu kita masih normal, belum terkena gangguan anxiety psikosomatik kan seperti itu juga gitu kan. Sesuatu yang normal sebenarnya teman-teman. Itu karena pemikiran kita, kecemasan kita gitu. Cara menenangkan apa ya? Kita tarik nafas, buang perlahan, cari tempat nyaman gitu untuk kita menenangkan diri gitu. Dan menenangkan diri memang susah teman-teman. Kita harus mencoba dan terus mencoba gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman. Semoga diberikan lancar rezekinya tentunya teman-teman ya.